Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Berita TVmu kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi yang cerdas dan mencerahkan. Di antaranya adalah mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss Joko Susilo meninggal dunia. Almarhum Joko Susilo wafat akibat serangan jantung. Lahan kerja buruh Indonesia tidak perlu dikhawatirkan hilang seiring masyarakat ekonomi ASEAN. Pasalnya gaji buruh Indonesia paling rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya. Musim hujan akan segera tiba, masyarakat diharapkan waspada menghadapi potensi banjir. Bersama saya Boy Aditya, inilah berita TVmu selengkap. Pemirsa, mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss Joko Susilo meninggal dunia di rumah sakit akibat serangan jantung. Salah satu deklarator Partai Amanat Nasional ini meninggal dunia pada usia 54 tahun. Kerja dengan Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Pada kesempatan ini Komisi 3 DPR RI mempertanyakan proses penggerebekan bandar narkoba yang mengakibatkan tewasnya salah seorang anggota kepolisian. Selain itu, Komisi 3 juga mempertanyakan kasus seputar teror bom Jakarta yang juga mengakibatkan sejumlah korban jiwa. Rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kapolri berjalan dinamis. Sejumlah pertanyaan seputar bom Sarina dibahas. Selain itu, Komisi 3 DPR RI juga mempertanyakan kronologi penggerebekan bandar narkoba yang menewaskan 2 anggota kepolisian. Gavatar juga menjadi poin penting yang banyak dibahas dalam rapat kerja ini. Sejumlah kritik mewarnai rapat kerja. Salah satunya kritik dari politisi Partai Nasdem Akbar Faisal yang kecewa atas perlakuan Brimob dianggap melecehkan lembaga DPR RI seperti penggeledahan yang dilakukan di salah satu kantor fraksi PKS beberapa waktu lalu. Beberapa anggota DPR Pak yang sedang mencoba untuk memperbaiki nama baiknya Pak. Dan dalam hal ini saya begitu tersinggung, kemudian seorang, saya nggak tahu pangkatnya apa itu Pak Ketua, orang dari KPK itu, yang mengatakan kepada saudara Fahri Hamzah, dalam banyak hal saya bersinggungan dengan Pak Hamzah, tapi dalam hal ini saya tidak setuju diperlakukan seperti itu. Saya tidak ada urusan dengan Anda, pimpinan DPR Pak. Protes Akbar dijawab santai oleh Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Haiti mengatakan semua kritik dan masukan diterima dengan baik untuk perbaikan lembaga kepolisian. Dalam penggeledahan, wewenang KPK bukan menggunakan SOP kepolisian lagi, mengingat Brimob hanya diperbantukan dalam proses penggeledahan tersebut. Haiti juga meminta persetujuan Komisi 3 akan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang terorisme. Oleh KPK yang di sana dilibatkan oleh KPK itu adalah anggota Brimob. Ini berawal dari adanya MOU antara KPK dengan Polri, di mana di dalamnya itu dalam upaya penindakan KPK mempunyai kewenangan meminta bantuan kepada Polri. Nah, kita sering disudutkan kalau manakala tidak bersenjata terus kita lakukan penembakan, karena ada prinsip-prinsip. Usai rapat, Kapolri juga menyaksikan pelantikan Ketua Komisi 3 baru Bambang Susatyo yang menggantikan Aziz Samsudin yang kini menjabat Sekretaris Fraksi Golkar. Arina Nurrohmah, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. PT Dirgantara Indonesia memproduksi pesawat terbang tanpa awak atau drone bernama Wulung. Wulung diklaim sebagai drone pertama di Asia Tenggara yang mengikuti standar industri penerbangan internasional. Pesawat terbang tanpa awak atau PTTA Wulung diproduksi PT Dirgantara Indonesia dengan 75% komponen lokal. Dalam waktu dekat, Wulung akan mengantongi sertifikat tipe siap produksi dari Indonesian Military Airworthiness Authority atau IMAA. Menurut Mahfud Siddiq, Ketua Komisi 1 DPR RI, industri dalam negeri sudah punya kemampuan untuk membuat PTTA. Sebelumnya, PT DI sudah pernah membuat kerjasama dengan Kementerian Pertahanan atau Kemenhan dan TNI untuk membuat PTTA tersebut. Kalau kita lihat, sesungguhnya industri
dalam negeri itu sudah punya kemampuan membuat pesawat tanpa awak ya. PT DI sendiri sebelumnya sudah pernah ada kerjasama juga dengan Kemenhan dan TNI untuk pengadaan pesawat tanpa awak. Dan selain PT Dirgantara Indonesia yang merupakan perusahaan milik negara, beberapa perusahaan swasta di Indonesia juga sudah punya kemampuan untuk itu. Bila berhasil memperoleh sertifikat dari IMAA, Ulung akan menyerahkan 3 unit pada Kemenhan Februari 2016. Sedangkan sisanya dipakai untuk tahap pengembangan PTTA fase berikutnya. Debbie Novia, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus dugaan suap pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Kabupaten Deiyai, Papua yang melibatkan anggota Komisi 7 DPR RI Dewi Yassin Limpo, Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir membantah jika proyek listrik mikrohidro di Papua itu dibiayai oleh PLN. Menurut Basir, proyek tersebut dibiayai oleh APBN. Dirut PT PLN Persero Sofyan Basir membantah jika proyek usulan penganggaran proyek pembangunan infrastruktur energi terbarukan berasal dari kocek perusahaan yang dipimpinnya. Melainkan, kata Sofyan, pembangkit listrik tenaga mikrohidro tahun anggaran 2016 di Kabupaten Deiyai, Papua ini dibiayai oleh APBN. Demikian pernyataan Sofyan Basir usai menyelesaikan pemeriksaan selama 4 jam di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas kasus yang menjerat anggota Komisi 7 DPR RI Dewi Yassin Limpo Senin sore kemarin. Menurutnya, terkait anggaran proyek listrik mikrohidro di Papua sudah sepenuhnya disampaikan kepada penyidik KPK. Bahkan sejak tahun 2015, PLN tidak lagi melakukan pekerjaan atau proyek yang berasal dari APBN, melainkan murni APLN. Disinggung mengenai pertemuan dengan Komisi 7, Sofyan mengaku tidak pernah melakukannya. Hanya saja proyek listrik mikrohidro di Papua ini baru saja tahap pembahasan di tingkat DPR. Keterangannya kasih tahu bahwa khusus yang kasusnya kemarin di Papua itu bukan dana PLN, ya, tidak ada anggaran PLN, itu murni APBN, jadi tidak masuk ke PLN. Ya, kita jelasin prosedurnya kalau yang APLN, yang anggaran PLN, kita jelaskan juga bagaimana yang IPP, ya kan, bagaimana juga PLTMH, mikro, hidro, kita jelaskan semua. Jadi ada anggaran PLN hidro yang dari PLN, Tadi dong, biar dia aja. Ada yang dari PLN, ada yang dari APBN, khusus yang apa nih, Pak? APBN itu karena itu proyeknya SDM, bukan proyeknya PLN. Dulu tahun 2015 memang kami tidak lagi menangani proyeknya APBN. Saya udah berkirim surat bahwa kami tidak lagi menangani proyek-proyek APBN, kami hanya menangani proyek-proyek APLN. Diketahui sebelumnya Dewi Yassin Limpo atau DYL ditetapkan tersangka bersama 4 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan atau OTT oleh KPK. Mereka para tersangka diantaranya staf ahli Dewi, Bambang Wahyu Hadi, asisten pribadi Dewi, Rinelda Bandaso, Kepala Dinas ESDM Kabupaten Deiyai Irenius Adi, serta petinggi PT Bumi Abdi Cendrawasih Setiadi Yusuf. Mereka ditangkap tangan saat transaksi suap terkait usulan penganggaran proyek pembangunan infrastruktur energi terbarukan tahun anggaran 2016 di Kabupaten Deiyai, Papua. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan uang yang diduga bagian suap $177.000 Amerika. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Persiapan industri otomotif dalam negeri untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN akan kami hadirkan usai jeda berikut. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Dalam bidang industri otomotif, Indonesia dianggap belum siap dalam menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA.
Hal ini terlihat dari segi industri komponen, di mana Indonesia masih kalah bersaing dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Era masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA sedang dihadapi Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Dalam bidang industri, khususnya industri otomotif, Indonesia belum sepenuhnya siap untuk masuk ke era MEA. Menurut Saleh Husin, Menteri Perindustrian, Indonesia belum siap dari sisi industri komponennya. Indonesia baru mempunyai sekitar 600-700 industri komponen. Saat ini memang di Indonesia kita khususnya untuk industri komponen masih jumlahnya masih kurang. Kita baru antara 600-700 industri komponen. Padahal kalau kita sandingkan dengan negara-negara lain, misalnya di Thailand, sana industri komponen di Thailand untuk otomotif itu sudah sampai antara 2.500 sampai 3.000 industri komponennya dalam rangka untuk mendukung industri otomotif. Nah, ini yang terus kita undang para investor untuk masuk di dalam mengembangkan industri komponen. Saleh pun menambahkan, Thailand sendiri punya sekitar 2.500 hingga 3.000 industri komponen. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung industri otomotifnya. Debbie Novia, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, buruh tidak perlu khawatir sebab upah tenaga kerja di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara lain. Hal ini diperkirakan akan membuat buruh di Indonesia justru mencari penghasilan di negara lain yang lebih baik. Dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, kebanyakan orang lebih mengkhawatirkan masalah sumber daya manusia masyarakat Indonesia yang tidak bisa bersaing dengan tenaga kerja asing. Namun, seharusnya masyarakat tidak perlu khawatir jika pekerjaan mereka diambil tenaga kerja asing, khususnya untuk buruh pabrik. Menurut Menteri Perindustrian Saleh Husin, rasanya tidak mungkin para buruh negara lain yang sudah terbiasa menerima harga tenaga kerja yang tinggi mau menerima harga tenaga kerja yang lebih rendah di Indonesia. Jadi masyarakat khususnya buruh pabrik tidak perlu khawatir akan persaingan MEA ini. Orang ketika mau berpindah bekerja dari satu tempat ke tempat yang lain kan mencari penghasilan yang lebih besar. Kan nggak mungkin orang yang bekerja di misalnya buruh pabrik yang bekerja di Malaysia, di Thailand, di Singapura yang sudah mendapatkan dalam mata uang falas. Nah, begitu di kurs kan nilainya kan cukup tinggi. Nggak mungkin dia udah biasa katakan dapat sebulan katakanlah 5-7 juta terus demi Indonesia nggak apa-apa gaji saya lebih kecil saya pindah karena pasar bebas ASEAN saya pindah datang kerja ke Indonesia. Itu nggak mungkin terjadi. Yang mungkin adalah pekerja kita yang akan menyerbu. Namun Saleh pun mengingatkan hal ini hanya terjadi di buruh pabrik saja. Sedangkan di bidang profesi lain seperti perawat, guru, dokter, dan bidang profesional lainnya yang membutuhkan lisensi dan sertifikasi dalam pekerjaan mereka, MEA justru menjadi pintu utama persaingan dengan tenaga kerja asing lainnya. Noviani Nuraini, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. PT Ford Motor Indonesia atau FMI selaku agen tunggal pemegang merek Ford di Indonesia akan menghentikan semua aktivitas penjualan dan impor resmi semua kendaraan Ford. Hal ini dilansir dalam website resmi FMI Senin pekan ini. PT Ford Motor Indonesia atau FMI akan menghentikan semua aktivitas penjualan dan impor resmi semua kendaraan. Hal ini dilansir dalam website resmi FMI Senin pekan ini. Menurut Saleh Husin, Menteri Perindustrian, FMI selalu mengimpor dari pabriknya yang ada di Thailand untuk masuk ke Indonesia. Hal tersebut tidak didukung dengan industri komponen di dalam negeri. Dengan hengkangnya Ford ini tidak sama sekali mempengaruhi industri otomotif di dalam negeri. Karena ya itu seperti tadi saya sebutkan ya, selama ini mereka memang berpatokan kepada pabriknya yang ada di Thailand sana. Nah, tentu untuk memenangkan persaingan memang harus setiap industri otomotif harus didukung oleh industri komponennya. Nah, karena mereka nggak punya ya akhirnya kalah bersaing. Saleh pun menambahkan, hengkangnya FMI dari Indonesia tidak akan mempengaruhi industri otomotif dalam negeri. Persaingan industri otomotif juga harus didukung dengan industri komponennya.
Debbie Novia Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda berikut. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Saat ini sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan, di mana diprediksi akan mencapai puncaknya pada akhir Januari dan Februari mendatang. Meskipun saat ini El Nino masih berada dalam intensitas kuat, tetapi pada bulan Maret dan April 2016 diperkirakan akan memasuki fase netral. Saat ini sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan, di mana diprediksikan akan mencapai puncak musim hujan pada akhir Januari dan Februari 2016. Meskipun saat ini El Nino masih berada dalam intensitas kuat, tetapi kondisinya terus meluruh dan diperkirakan akan memasuki fase netral pada bulan Maret hingga April 2016. Kepala Bidang Peringatan Dini Cuaca BMKG, Kukuh Ribudianto mengatakan, BMKG memprediksi adanya potensi La Nina yang akan berdampak pada meningkatnya curah hujan, terutama di wilayah Indonesia bagian selatan Khatulistiwa. Adanya pasokan uap air dari Asia yang kita sebut monsunnya kuat, kembali terjadi hujan yang cukup rata, dan ada beberapa yang cukup ekstrim di beberapa wilayah, terjadi lebih cenderung di wilayah selatan Khatulistiwa karena daerah-daerah yang punya pasokan uap air dan kemudian suhu muka lautnya cukup hangat untuk mendukung pertumbuhan awan-awan hujan, itu ada sebagian besar di wilayah selatan Khatulistiwa. BMKG memperkirakan potensi hujan akan meningkat dalam beberapa hari ke depan, khususnya di wilayah pantai barat Sumatera, Jawa, Bali, NTB, Sulawesi, Maluku, dan Papua bagian tengah. Masyarakat diharapkan mewaspadai potensi peningkatan curah hujan yang dapat disertai angin kencang dan berpotensi mengakibatkan banjir. Rizky Nurul Ilmi, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan potensi banjir diperkirakan terjadi pada akhir Februari nanti. Hal ini mengingat potensi La Nina yang akan berdampak meningkatnya curah hujan terutama di wilayah Indonesia bagian selatan Khatulistiwa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksikan akhir Januari 2016 ada beberapa atmosfer yang mempengaruhi cuaca di Indonesia mengakibatkan peningkatan curah hujan. Hal tersebut juga akan berpotensi mengakibatkan genangan air dan banjir, khususnya di wilayah Indonesia bagian barat. Kepala Bidang Peringatan Dini Cuaca BMKG, Kukuh Ribudianto mengatakan adanya potensi banjir juga tergantung daya dukung lingkungannya, serta daerah aliran sungai yang ada. Apakah drainase lingkungan tersebut bisa menampung atau tidak curah hujan dan cepat mengalirkan ke laut? Memang bahwa di akhir Januari awal Februari merupakan puncak dari musim penghujan di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Tentu potensi-potensi genangan itu pasti ada ya, tergantung dari kondisi lingkungannya tadi. Mengingat peningkatan curah hujan tinggi ini, diharapkan masyarakat mewaspadai potensi terjadinya banjir, tanah longsor, dan banjir bandang. Daerah DKI Jakarta sendiri sudah cukup berupaya memperbaiki drainase atau mengurangi lumpur di kali. Selain itu juga, kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, serta membuat lubang biopori di lingkungan sekitar. Rizky Nurul Ilmi, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. BMKG secara resmi meluncurkan aplikasi cuaca BMKG yang dapat diunduh di sistem Android. Aplikasi ini memudahkan masyarakat menerima informasi mengenai perkembangan cuaca, iklim, gempa bumi, hingga tsunami. BMKG meluncurkan aplikasi resmi cuaca BMKG yang dapat diunduh di Google Play Store. Aplikasi ini untuk kemudahan informasi masyarakat mengenai perkembangan cuaca, iklim, gempa bumi, hingga tsunami.
keunggulan aplikasi cuaca BMKG dengan aplikasi lain sejenisnya, yaitu dapat mengakses cuaca harian kota-kota yang diinginkan. Selain itu juga dapat mengetahui informasi peringatan dini cuaca yang dapat diakses di semua provinsi di Indonesia yang skalanya bisa sampai ke tingkat kecamatan. Di mana kita di suatu lokasi asalkan GPS-nya dihidupkan, itu kita sudah bisa langsung aplikasi itu menunjukkan lokasi tersebut. Nah, jadi di situ ada informasi peta yang merupakan daerah-daerah warning yang kita warning, seperti ada angin kencang, angin puting beliung, hujan lebat, terus ada petir, itu ada di informasi tersebut. Aplikasi ini menjawab salah satu kebutuhan masa kini serta perkembangan teknologi komunikasi yang semakin maju dan pesat. Informasi cuaca menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat modern dengan akses sederhana, mudah, real-time terpercaya dan akurat. Rizky Nurul Ilmi, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, mari kita simak informasi internasional yang telah dirangkum berikut ini. Rwanda telah menutup 12 panti asuhan dari 34 panti yang ada. Lebih dari setengah anak-anak asuh yang tertinggal masih mempunyai orang tua. Rwanda akan terus menutup 22 panti asuhan lainnya setelah anak-anak yang tertinggal dipertemukan dengan orang tua asuh masing-masing. Pelanggaran hukum internasional wilayah okupasi yang dilakukan Israel sejak 2014 kini ditentang oleh PBB. Sekjen PBB Ban Ki-moon meminta Israel untuk merubah kebijakan bermukim mereka di Palestina. Pemukiman Israel di tepi barat telah mengusir banyak rakyat Palestina secara paksa. Jurnalis Palestina Mohamed Al-Kik kini sudah mendekam dalam penjara Israel selama 3 bulan. Amnesty International menyatakan Israel kembali melanggar hukum internasional dengan cara menganiaya dan menyiksa Mohamed. Utusan PBB untuk Suriah Stefan de Mistura mengatakan bahwa perbincangan perdamaian Suriah akan dimulai pada tanggal 29 Januari mendatang. Ia menambahkan perbincangan tersebut akan terus diadakan hingga 6 bulan ke depan. Sementara itu Amerika Serikat dan Rusia masih menentukan orang-orang tertentu dari rezim Bashar al-Assad dan pihak oposisi yang harus diundang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Saya Boy Aditya beserta kru TVMU yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.